Pelopor perkumpulan terjun payung asal Kota Bandung Aves Sport Parachute Club, Aves SPC, yang berdiri sejak tanggal 29 Juli tahun 1969 di Kota Bandung. Merupakan klub terjun payung sipil pertama di Indonesia besutan TNI AU dan hingga saat ini sudah memiliki anggota lebih dari 200 orang. Pada Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023 Aves SPC menggelar syukuran hari jadi ke-54 di Warung Laos Jalan Dago Golf nomor 90 Kabupaten Bandung. Enggak gini, 54 tahun ini adalah tahun pertama kita bisa berkumpul gara-gara Covid kan. Kita sudah terakhir itu 50 tahun itu kita buat acara besar di Husen. Dan rencananya mudah-mudahan kalau semua yang lancar tahun depan ulang tahun yang ke-55 kita akan bikin agak besar. Ini kan hanya sekedar karena kangen aja. Ini sebuah peristiwa menarik di Kota Bandung yang tak pernah berhenti melahirkan sejumlah kebaruan dan inovasi di segala bidang. Dari awal-awalnya kita mendirikan Aves sudah bicara-bicara wing kita seperti apa ya. Tapi pada saat itu kami angkatan berdiri sepakat bahwa kita tidak punya wing. Karena kita adalah perkumpulan olahraga. Dan di dalam olahraga kualifikasi yang diperlukan bukan wing bintang 1, bintang 2, tapi medali emas, medali perak atau medali perunggu. Saya terpikir apa ini karena kita sudah susah dapat medali barangkali kalau ini kita tahu lah kita sering menjuarai kejuaraan-kejuaraan terjun payung tidak hanya di Indonesia tapi saya teringat bahwa justru di dalam kejurnas terjun payung yang terakhir Aves memborong sebagai juara. Keren. Top. 54 tahun bukan merupakan usia yang muda, tetapi belum pantas juga jika dipandang sebagai usia tua. Sungguh mulia jika kita semua menyempatkan berkumpul, bersilaturahmi, bernostalgia, dan berbagi petualangan dalam menembus awan. Diskusi bersama, demi menyongsong masa-masa depan, serta memberikan dukungan kepada generasi penerus Aves SPC, kata Ketua Aves SPC Mulyo Widodo Kartijo yang akrab disapa Mas Dodot saat helatan ulang tahun organisasinya. Aves itu sport basket club yang ada di Indonesia pertama sipil. Supaya 248 kan tadi? 212 sama misalnya kita waktu itu untuk mendirikan Aves ini kan. Dan kita konsisten selama 54 tahun itu bertahap itu kita ikut memajukan kegiatan terjun payung di Indonesia. Kita punya tim pernah yang menjuarai di Indonesia, bahkan juga ikut luar negeri. Dan target kita memang begitu. Jadi bukan hanya mahasiswa. Iya, banyak mahasiswa, sebagian besar mahasiswa, sehingga kita lebih banyak menganalisa semua aspek daripada terjun payung itu kita praktekkan. Angkatan udara juga. Kebanyakan kita sendiri, kebanyakan. Nah, karena kita sudah punya pengalaman banyak sekali kan. Bahkan beberapa kali kita juga training di luar negeri. Okay. Bukan hanya di Indonesia saja. Ada beberapa senior kita itu, apakah itu terjun payungnya, apakah itu rigging dari peralatannya, dan semua prosedur standar itu kita pelajari semua. Di situ untungnya kita sebagai orang sipil. Dan itu yang keuntungan dari kita adalah kita bisa menganalisa teknologi-teknologi baru yang muncul ya, seperti ukuran payung yang dulu besar sekarang makin kecil. Tapi karakteristik dari payung itu gimana? Kemudian payung untuk akurasi, payung untuk canopy formation, kerjasama parasut itu juga berbeda. Kita juga analisa kenapa kok bentuknya seperti ini, kenapa nggak baiknya seperti ini, bagaimana menghandlingnya. Jadi secara teknologi kita yang dari sipil, yang dari universitas itu kebanyakan kita bisa memberikan suatu analisa yang lebih baik dan kemudian mencari solusi yang lebih baik. Buat sedikit payung, memperpendek tali daripada payung itu kita lakukan. Pabrik di Indonesia ada Pak untuk payung? Impor? Saya dengar ada, tapi bukan untuk yang kayak sport gitu ya. Hanya yang seperti untuk Angkatan udara ya. Pertandingan itu kan accuracy ya. Tapi sekarang ada lagi yang untuk canopy formation ya.
artinya kerjasama payung. Nah, kerjasama payung ini yang kita sekarang lagi coba untuk dikembangkan, karena kalau akurasi, payung-payung akurasi yang ada di dunia itu sudah bagus-bagus, sehingga tinggal seberapa banyak dia latihan dan juga mikir ya, sehingga kita bisa mendapatkan akurasi. Kalau Anda lihat akurasi sekarang itu bukan senti loh, udah mili gitu ya. Ketepatan. Dulu itu 1 meter dihitung, sekarang enggak, 3 senti udah hilang udah. Ketepatannya harusnya. Itu artinya apa? Teknologi payung, kemudian teknologi untuk mengendali payung. Nah, sekarang kita fokus di accuracy sama di kind of information. Fokus kita di PON ya saat ini ya. Jadi atlet kita itu ikut, ada yang di accuracy, ada di kind of information, ada di relative load. Tapi contohnya aja, kita punya 2 tim kind of information. Kemarin juara 1 dan 2. Nah, waktu PON kan cuma 1 yang bisa dipakai, yang di Jabar. Nggak ada ya, Padahal kategorinya ya? itu dua-duanya tuh hampir sama lah gitu. Nggak ada kategorinya gitu. Dan sekarang yang satu itu lagi belajar, lagi mempersiapkan diri di Prancis. Yang satu lagi tidak. Nah, yang dari Prancis itu kita coba untuk jadi tim Jabar. Nah, yang dulu yang tim Jabar sekarang ini dulu juara 1 Porda. Ya. Tapi yang waktu kejuaraan nasional, kejurnas itu salah satu itu lagi sekolah di Prancis, jadi dia juara 2. Yang juara 1 lagi orang yang lain lagi kedua. Jadi kita 2 punya tim. Nah, satu yang kedua ini harus kita mau tidak mau kita harus kasih kesempatan dong, supaya berkembang kan. Kalau makin banyak pertandingan kan makin berkembang. Itu yang menjadi masalah buat organisasi saat itu kemarin. Mau ke Jakarta, ikut latihan. Pertama kali ikut latihan, kemudian mengajukan ke minatnya. Dan kita juga kemudian kalau cukup kita udah latih berapa angkatan, jadi kalau kita lihat tadi 6-7 angkatan baru kita lantik jadi 1. Itu kita satu kali angkatan minimum 6 orang latih. Tapi kita screening dulu, ada psikotes, segala macam, sehingga kita tahu bahwa ini anak memang ya emang tujuan kita kan mencari atlet yang bagus. Dan tiap tahun angkatan yang baru selalu ada anak anggota baru. PES itu sudah membantu melahirkan beberapa klub sipil lain. Tapi seperti di Mataram Persib Club, itu yang di Jogja. Itu juga yang membantu banyak atlet. Itu juga waktu saya masih terjun tahun 72, itu cewek juga banyak. Malah iya, mahasiswa UI. Kemudian anaknya dia itu Pinkan Mandagi ya, saya boleh sebut namanya karena itu sampai sekarang masih atlet. Nah, itu juga mahasiswa ITB juga dulu. Saya kan dulu waktu mahasiswa pun saya bolos-bolos semester hanya untuk supaya terjun. Jadi jiwanya mau diterjun. Diakui olahraga terjun payung termasuk kegiatan yang memerlukan biaya mahal. Dibutuhkan kreativitas dan kolaborasi dengan semua kalangan. Yakin dengan asas silaturahim dan gotong royong. Semua bisa diwujudkan, diantaranya melahirkan atlet terjun kelas dunia. Itu yang saya harapkan, ya, karena ini kan terjun mahal ya. Kalau zaman kita dulu terjun, itu kita selalu minta-minta ke Angkatan Udara, ke kepolisian, kadang-kadang Angkatan Laut, kadang-kadang Angkatan Darat, kita semua ikut. Dan mereka membantu kita, kayak pemain dengar ceritanya kan, kita nggak punya apa-apa, terjun nekat aja dikasih kesempatan gitu. Nah, sekarang ini mudah-mudahan juga masih kayak gitu, walaupun tapi kalau kita sendiri mesti beli kapal terbang sendiri, jalan sendiri. Generasi kalau ya. Emangnya saya harus minta tolong ke Elon Musk untuk punya, nggak bisa.